Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 9, saya Ninianti dan ada teman saya, Zakiatus Salihah. Kami akan mempresentasikan strategi dalam tindakan pemasaran. Yuk simak penjelasannya. Di sini ada strategi-strategi intensif. Yang pertama, penetrasi pasar atau market penetration. Ini adalah mencari pangsa pasar yang lebih besar untuk produk atau jasa dengan mengupayakan pemasaran yang lebih baik. Penetrasi pasar meliputi penambahan jumlah tenaga penjualan, peningkatan pengeluaran untuk iklan, penawaran produk promosi, penjualan secara ekstensif, atau pelipat gandaan upaya-upaya pemasaran. Kemudian ada pengembangan produk atau product development. Ini adalah mengupayakan peningkatan penjualan melalui perbaikan produk atau membuat jasa baru atau produk baru. Pengembangan produk biasanya membutuhkan pengeluaran yang besar untuk penelitian dan pengembangannya. Kemudian pengembangan pasar atau market development, ini adalah memperkenalkan produk atau jasa saat ini ke wilayah geografis baru. Kemudian di sini ada strategi diversifikasi. Terdapat dua jenis umum strategi diversifikasi, yaitu yang pertama, diversifikasi terkait, yakni menambah produk atau jasa yang baru namun masih berkaitan. Beberapa pedoman tentang kapan diversifikasi terkait dapat menjadi sebuah strategi sangat efektif. Yang pertama, ketika organisasi berkompetisi di sebuah industri tidak mengalami pertumbuhan atau yang pertumbuhannya lambat. Yang kedua, ketika penambahan produk yang baru namun terkait akan secara signifikan mendongkrak penjualan saat ini. Yang ketiga, ketika produk baru namun terkait dapat ditawarkan dengan harga yang bersaing. Kemudian diversifikasi tidak terkait. Di sini diversifikasi tidak terkait ini adalah menambah produk atau jasa yang baru namun tidak berkaitan. Pedoman tentang kapan diversifikasi terkait dapat menjadi strategi efektif antara lain ketika saluran distribusi organisasi dapat digunakan untuk memasarkan produk yang baru pada konsumen. Yang kedua, ketika produk baru memiliki pola penjualan kontrasiklis bila dibandingkan dengan produk organisasi saat ini. Kemudian yang ketiga, ketika produk baru memiliki modal dan talenta manajerial yang dibutuhkan untuk bersaing dengan baik di industri baru. Yang keempat, ketika industri dasar suatu organisasi mengalami penurunan dalam penjualan dan laba tahunan. Yang kelima, ketika organisasi memiliki peluang untuk memiliki bisnis tak terkait yang menarik secara investasi. Yang keenam, ketika ada strategi finansial antara perusahaan yang diakuisisi dan mengakuisisi. Kemudian strategi defensif. Selain integratif, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat melakukan penciutan, divestasi, dan likuidasi. Untuk penciutan ini yakni pengelompokan ulang melalui pengurangan biaya dan aset untuk membalik penjualan dan laba yang menurun. Kadangkala disebut pembalikan atau strategi reorganisasional. Kemudian, pedoman-pedoman tentang kapan penciutan dapat menjadi sebuah strategi yang sangat efektif. Ini adalah yang pertama, ketika sebuah organisasi memiliki kompetensi khusus yang jelas namun gagal untuk secara konsisten memenuhi maksud dan tujuannya dari waktu ke waktu. Yang kedua, ketika organisasi ditandai oleh ketidakefisienan, profitabilitas yang rendah, semangat kerja karyawan yang buruk, dan tekanan dari pemegang saham untuk memperbaiki kinerja organisasi. Yang ketiga, ketika organisasi merupakan salah satu pesaing terlemah di suatu industri tertentu. Yang keempat, ketika organisasi tumbuh membesar terlampau cepat sehingga reorganisasi internal besar-besaran dibutuhkan. Divestasi atau divestiture, yakni penjualan suatu divisi atau bagian dari sebuah organisasi. Divestasi sering dipakai untuk mendapatkan modal guna akuisisi atau investasi strategis. Lebih jauh, divestasi dapat menjadi bagian dari keseluruhan strategi penciutan untuk membebaskan organisasi dari bisnis yang tidak 100% menguntungkan, yang membutuhkan terlalu banyak modal atau yang tidak begitu sesuai dengan aktivitas-aktivitas perusahaan yang lain. Divestasi juga telah menjadi strategi yang populer bagi perusahaan yang berfokus pada bisnis inti mereka dan tidak terlalu terdiversifikasi. Pedoman tentang kapan divestasi dapat menjadi sebuah strategi yang sangat efektif. Yang pertama,
ketika sebuah organisasi menjalankan strategi pensyutan dan gagal untuk mencapai perbaikan yang diperlukan. Yang kedua, ketika tindakan antirus pemerintah mengancam sebuah organisasi. Yang ketiga, ketika suatu divisi bertanggung jawab terhadap kinerja keseluruhan organisasi yang buruk. Keempat, ketika sejumlah besar dana dibutuhkan dalam waktu dekat dan tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Kelima, ketika suatu divisi membutuhkan lebih banyak sumber daya agar lebih kompetitif dari yang dapat disediakan oleh perusahaan. Yang ketiga, likuidasi atau liquidation, yakni penjualan seluruh aset perusahaan secara terpisah-pisah untuk kekayaan berwujudnya. Likuidasi merupakan pengakuan kekalahan dan konsekuensinya bisa menjadi sebuah strategi yang sulit secara emosional. Namun demikian, lebih baik menghentikan operasi daripada terus menderita kerugian uang dalam jumlah yang besar. 3 pedoman tentang kapan likuidasi dapat menjadi sebuah strategi yang sangat efektif. Yang pertama, ketika sebuah organisasi sudah menjalankan strategi pensyutan dan divestasi, namun tak satu pun berhasil. Yang kedua, ketika pemegang saham perusahaan dapat meminimalkan kerugian mereka dengan menjual aset organisasi. Yang ketiga, ketika satu-satunya alternatif suatu organisasi adalah menyatakan diri bangkrut. Likuidasi mempresentasikan cara yang paling sistematis dan terencana untuk mendapatkan sebesar mungkin uang tunai penjualan aset perusahaan. Sebuah perusahaan dapat secara legal menyatakan dirinya bangkrut dan kemudian melikuidasi divisi-divisinya untuk memperoleh modal yang diperlukan. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.